Selamat datang di channel Milanisti Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan komen sebanyak-banyaknya, karena setiap tanggal 5 akan ada giveaway satu jersey atau jaket untuk satu orang pemenang. Forza Milan. Prediksi Inter Milan versus AC Milan 27 Januari 2021. Coppa Italia 2021 sudah sampai di babak perempat final. Salah satu partainya adalah derby Inter Milan kontra AC Milan, Rabu 27 Januari 2021. Di babak sebelumnya, Inter mengalahkan Fiorentina 2-1 lewat penalti Arturo Vidal dan gol extra time Romelu Lukaku. Sementara itu, Milan menyingkirkan Torino lewat adu penalti. Inter dan Milan pun bertemu di perempat final. Pemenang di Derby della Madonnina ini akan berhadapan dengan salah satu dari Juventus atau SPAL di semifinal. Inter dan Milan sudah bertemu sekali di Serie A musim ini, yakni pada pekan keempat dengan Nerazzurri bertindak sebagai tuan rumah. Milan menang 2-1. Rossoneri unggul 2-0 terlebih dahulu melalui debut Zlatan Ibrahimovic, dan pasukan Antonio Conte hanya bisa menipiskan selisih skor lewat gol Romelu Lukaku. Di Serie A akhir pekan kemarin, Inter maupun Milan sama-sama gagal meraih hasil maksimal. Inter hanya bermain imbang 0-0 di kandang Udinese, sedangkan tim besutan Stefano Pioli dihantam sang tamu Atalanta 0-3. Itu hanya kekalahan yang menyesakan bagi Milan. Namun Ibrahimovic langsung mengajak rekan-rekannya untuk bangkit saat melawan sang rival sekota dalam perebutan satu tiket ke semifinal Coppa Italia. Mampukah Milan melakukannya, atau justru Inter yang bakal membuat mereka semakin sengsara? Dari ringkas statistik, Inter cuma kalah 2 kali dalam 10-nya melawan Milan di semua kompetisi dan tak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya di semua kompetisi. Inter juga selalu clean sheet, tak kebobolan dalam 2 laga terakhirnya di semua kompetisi. Sedangkan Milan selalu menang dalam 3 laga tandang terakhirnya di semua kompetisi, yakni 2-1 versus Sassuolo, 2-0 versus Benevento, dan 2-0 versus Cagliari. Milan juga belum terkalahkan dalam laga-laga tandangnya di semua kompetisi musim ini. AC Milan tak boleh ulang kesalahan yang sama. Peluang Inter tambah luka Rossoneri. AC Milan dilarang mengulang kesalahan yang sama agar tak menelan 2 kekalahan beruntun jelang bentrok dengan Inter Milan di Coppa Italia. Stefano Pioli dilarang melakukan kesalahan serupa seperti saat mereka kalah di pekan 19 Liga Italia dari Atalanta. Jelang bertarung di Derby della Madonnina, AC Milan menuai hasil buruk di laga terakhir mereka. Rossoneri menelan pil pahit lewat kekalahan kandang atas Ladea, julukan Atalanta, dengan skor 3 gol tanpa balas. Terlepas dari hal tersebut, Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan memiliki andil besar atas kekalahan timnya. Diberitakan laman Milan News, Pioli memang tak mengubah formasi mereka, yakni 4-2-3-1. Namun penempatan pemain di posisi vital permainan AC Milan, yakni trequartista, jadi dosa besar Pioli dalam kekalahan Rossoneri saat itu. Pioli memilih untuk memainkan Solihio Mede sebagai trequartista ketimbang Brahim Diaz, disebut sebagai kesalahan paling mutlak dari Pioli. Sebagaimana yang diketahui, absennya Hakan Calhanoglu membuat posisi trequartista AC Milan kehilangan tuannya. Sejauh ini, deputi dari Calhanoglu ialah Brahim Diaz. Namun, eksperimen justru dilakukan Pioli saat menjamu Atalanta dengan memainkan Mede sejak menit awal. Hasilnya, kinerja pemain kelahiran Prancis itu tak maksimal. Mede sejatinya memiliki bentuk permainan yang mirip seperti Franck Kessie, kesulitan mengemban tugas Hakan Calhanoglu. Kesalahan ini yang dinilai harus dievaluasi oleh Pioli jelang pertandingan melawan Inter Milan. Dilansir laman Sempre Milan, Pioli memiliki kesempatan untuk memulihkan kondisi timnya dari kekalahan lewat tak melakukan eksperimen kembali. Nama Brahim Diaz diharapkan bisa kembali mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Hakan Calhanoglu di laga melawan Inter tengah pekan nanti.
Lantas, bagaimana peluang Inter Milan untuk menambah Luca Rossoneri? Jawabannya terbuka lebar, mengingat armada tempur Antonio Conte itu juga tengah membidik kemenangan usai di laga terakhir mereka hanya mampu meraih hasil imbang. Misi revanche juga diusung oleh Nerazzurri, di mana pada pertemuan pertama kedua tim musim ini, Inter Milan takluk di kandang lewat skor 1-2. Jika Inter Milan dalam kondisi siap tempur, beda halnya dengan Rossoneri. Pasukan serang Stefano Pioli banyak yang absen akibat cedera hingga COVID-19. Sebut saja Ismail Bennacer, Hakan Calhanoglu, hingga Matteo Gabbia yang diprediksi belum bisa tampil di laga tengah pekan nanti. Layak ditunggu bagaimana Pioli menghindarkan AC Milan untuk menelan kekalahan beruntun. Cerita di balik nomor punggung 23, pilihan Fikayo Tomori bersama AC Milan. Fikayo Tomori telah resmi menjadi pemain AC Milan pada musim 2020-2021 ini. Sang pemain telah dikenalkan ke publik dan memilih memakai nomor punggung 23 bersama Rossoneri. Fikayo Tomori memakai nomor 23 di AC Milan. Sepanjang karirnya, dia baru pertama kali memakai nomor itu. Musim ini, Tomori memakai nomor 14 di Chelsea. Musim lalu, ia memakai nomor 23. Saya berusia 23 tahun, jadi saya pikir saya akan memilih nomor 23, bukan Tomori. Michael Jordan adalah orang yang sangat saya kagumi dan dia mengenakan nomor 23. Jadi saya pikir sangat masuk akal bagi saya untuk memilihnya. Semoga saya bisa sukses, sambung Tomori. Di Milan, nomor punggung 23 pernah melekat pada sosok Massimo Ambrosini. Dia adalah pemain penting bagi Milan dan pernah menjadi kapten. Ambrosini ada di skuad Milan saat meraih Scudetto terakhir pada 2011 lalu. Fikayo Tomori kemudian memberikan gambaran seperti apa dirinya dan karakternya di lapangan. Tomori mengaku sebagai sosok yang tenang dan tidak banyak bicara di luar lapangan. Dia pun tidak suka nongkrong. Saya lebih senang menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman, kata Tomori. Di lapangan, saya cukup agresif. Saya suka merebut bola datang dan merebut bola dari lawan. Saya nyaman bertahan. Saya menikmati peran bertahan dan membantu tim untuk menang, tegas Fikayo Tomori. Selain itu, ia juga menyanjung Paolo Maldini sebagai bek terbaik sepanjang masa. Maldini pula yang menjadi alasannya bersedia pindah ke AC Milan. Saya memilih bergabung dengan Milan karena ini adalah klub dengan sejarah yang hebat. Klub yang sedang dalam momen bagus, ucap Tomori. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa saya tolak. Bagi saya, menjadi sebuah kehormatan untuk bisa berada di sini, kata pemain asal Inggris. Fikayo Tomori mengatakan bahwa ada peran Paolo Maldini di balik transfernya ke Milan. Reputasi Maldini membuat Tomori tak kuasa menolak ketika dia diminta untuk bergabung dengan Milan pada musim 2020-2021 ini. Saat pertama kali menerima telepon, saya tidak bilang bingung, tapi saya terkejut. Saya berbicara dengan Paolo Maldini, kata Tomori. Bek terbaik yang pernah bermain sepak bola berbicara dengan saya dan meminta saya untuk datang. Dari situ saya tahu kemana saya akan bermain. Paolo Maldini, bek terbaik sepanjang masa, tegas Tomori.